sekarang kita ada bareng Bang Rocky Gerung nih di New York. Iya, seneng banget ini ketemu sahabat lama. Iya, ya kan? gue lagi ngopi Bung tiba-tiba. Rocky Gerung, ah? Gue lagi mau cari tempat kopi. Ada dua pemuda dan pemudi ketemu. Tidak sengaja lo ketemu. Adi, Masri, Sekarang hari cerita. dan Samara. Saya ketemu kemarin mereka menikah dan dia kabur buat honeymoon di sini. Tuh di belakang saya tuh ada bukan Empire Sunda, Empire, tapi Empire State Building. Oke. Netizen, salam. Salam. Oke Mas Ersu, mungkin pertama kali kita harus ucapkan dulu ya selamat datang kepada Kadrun versi baru atau varian baru, begitu. Oh iya itu. Waduh, rame banget ya di media sosial. Saya membaca itu Samara Amani itu rupanya dibully habis oleh para pendukung Pak Jokowi gitu karena dia keluar dari PSI dan kemudian diubek-ubek gitu ya data terutama suaminya ya, Twitternya atau saya nggak tahu Twitter atau Instagram suaminya yang diubek-ubek oleh mereka, dan satu kesimpulannya adalah dia ini sekarang sudah menjadi kadrun gitu. Gimana itu ceritanya ya, kok bisa begitu ya? Iya, jadi yang dimunculkan kembali adalah ucapan selamat ya dari Ismail Fajri Alatas, yaitu suami dari Samara ini, kepada Pak Anies Baswedan gitu. Jadi bukan dukungan secara politik, bukan, tapi terhadap kinerjanya, dan itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak pantas ya rupanya di dunia buzzer rupiah itu tadi. Jadi dianggap sebagai sesuatu yang tidak layak begitu. Jadi kalau seseorang sudah mengucapkan itu, maka dia akan kemudian dijuluki sebagai kadrun. Dan parahnya lagi adalah pasangan dari Samara Amani dan Ismail Fajri Alatas ini terus kemudian ditarik kepada bahwa mereka berdua itu berasal dari Yaman begitu, dan mereka sebaiknya kembali ke Yaman gitu dan sebagainya. Dan yang sekarang dipersoalkan oleh Samara di akun Twitternya dan kemudian meminta supaya Mabes Polri menindaklanjuti, lebih parah lagi kan Mas Ersu, karena ya, pemirsa bisa melihat nih di layar off the record ya seperti apa isi dari Twitter para pembuli tersebut yang demikian sadisnya. Saya pun melihatnya Mas Ersu ketika menelusur berbagai cuitan itu dari mereka, dan kemudian ada salah satu tautan yang membahas sampai panjang lebar. Tidak tega saya Mas Ersu. Betul tidak tega. Karena kalau itu terjadi pada diri saya pun akan merasa kok begini ya, gini amat sih begitu ya. Kebebasan berbicara bukan seperti itu gitu. Jadi dia sudah menyerang secara psikis, menyerang pribadi, dan kemudian menyerang seperti keluarga besar begitu. Menyerang sebuah komunitas yang sangat besar. Kalau saya membayangkan Samara ini lahir di Indonesia begitu ya. Suaminya pun juga lahir di Indonesia begitu. Dan kemudian kenapa hanya dengan Samara keluar dari PSI, terus kemudian juga dia menyatakan bahwa dia tidak di partai politik, bukan karena pindah ya, dan kemudian itu menuai bulian hanya karena cuitan sang suami di masa lalu begitu. Toh kalau saya rasa ya, kalau melihat latar belakangnya, Ismail Fajri Alatas ini adalah seorang dosen di New York University, jurusan antropologi dari UI tadinya ya, dan kemudian dia mendapatkan gelar di Amerika dan mengajar di sana. Pak Anies ini sendiri adalah juga orang yang selama bertahun-tahun belajar di Amerika begitu, dan seperti kita tahu yang namanya komunitas pelajar atau mahasiswa di Amerika itu sangat kuat. Jadi sangat wajar kalau seandainya mereka berada pada dunia atau komunitas intelektual yang sama begitu. Saya pun melihatnya tuh mereka berdua gestur, karena saya pernah melihat sendiri, yaitu pada sebuah perkawinan pada waktu itu keduanya datang, Samara juga datang, terus kemudian mereka bersay hello dan kemudian saling bersapa, kemudian bercakap sebentar. Saya melihat gesturnya adalah bukan gestur ini ya, gestur intelektual saja begitu, yang begitu ya, seperti teman lama begitu. Dan itulah, apakah seseorang harus kemudian supaya tidak dicap kadrun begitu ya Mas Ersu, dan kemudian bebas dari bulian, itu seseorang itu harus membatasi kebebasan berbicara, membatasi medsosnya, terus kemudian juga membatasi pertemanan dan sebagainya. Ini benar-benar hal yang sulit untuk dipahami ya.